Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Anda semua dan selamat mengawali hari ini dalam sukacita. Hari ini kita mengawali hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Kita mengakhiri pekan ini sekaligus juga mengakhiri bulan ini dengan penuh rasa syukur. Semoga itu yang sekarang ini Anda rasakan di pagi hari ini bersama dengan keluarga Anda semua, atau mungkin Anda yang sekarang ini tengah sendiri. Semoga juga bisa menikmati pagi hari ini dalam perasaan penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Hari ini menemani Anda sekalian, menemani kita di dalam aktivitas dan juga kegiatan kita di pagi hari ini, di hari terakhir bulan Oktober 2021, dan besok kita akan memulai hari yang baru di bulan November. Hari ini kita akan membaca dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah kita itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawab orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, mengakhiri bulan ini, bulan Oktober 2021, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang cinta atau kasih, sesuai dengan bacaan Injil yang tadi kita dengar dan kita baca bersama. Cinta atau mencintai atau kasih, dan dalam arti tertentu mengasihi, menjadi satu topik yang begitu sering kita dengar. Banyak lagu menjadikan tema ini sebagai isinya. Pun juga banyak kisah, entah itu dari dongeng anak kecil hingga film modern, juga menjadikan cinta sebagai tema dan isinya. Artinya kalau film atau lagu tidak ada tema cintanya, kerap kali lalu dianggap bahwa film atau lagu itu kurang menjual, atau sebuah karya seni tertentu kerap kali menjadikan cinta dan kasih ini sebagai subjek dari apa yang digambarkan di dalam karya seni tersebut. Namun, semakin kita dekat dengan kata cinta atau kasih, ternyata bukan jaminan bagi kita untuk memahaminya dan akhirnya menghidupinya sebagai bagian dari diri kita. Jika kita ditanya apa itu kasih, apa itu cinta, kita juga mungkin hanya akan bisa mengandai-andai atau menebak-nebak saja maknanya. Atau mungkin kita juga hanya bisa memberikan contoh dari bagaimana orang mengasihi, bagaimana orang mencintai. Apalagi jika kita harus menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Rasanya perjuangan untuk mencintai atau mengasihi serta mewujudkan kasih akan terus menjadi perjuangan dari setiap diri kita hari demi hari. Hari ini tema tentang kasih menjadi tema atau benang merah mulai dari bacaan pertama hingga pada bacaan Injil.
Dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan bahwa hukum yang utama adalah hukum bagaimana orang diajak untuk mengasihi. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan kita, serta yang kedua adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Perintah ini nyatanya bukanlah hal yang mudah. Kita semua pasti merasa bahwa bukan hal yang mudah untuk mewujudkan kasih di dalam kehidupan kita, entah itu kepada Allah ataupun kepada sesama kita. Kita yang kerap kali masih diwarnai dengan ego, kemudian dengan berbagai macam alasan di saat kita diajak untuk dekat dengan Allah. Kita punya berbagai macam alasan yang seolah-olah itu menjadi pembenaran dari hidup kita. Kita diajak untuk menyadari bahwa sebagai manusia, kerap kali kita itu ingin mencintai dan mengasihi, namun bingung bagaimana caranya, tidak paham pula dengan apa yang harus kita buat. Atau mungkin kita juga jatuh pada sebuah tuntutan di saat kita dituntut orang lain untuk mengasihinya, atau kita malah yang menuntut orang lain untuk mengasihi diri kita sendiri. Jadi kerap kali orang di dalam sebuah kehidupan saling mengasihi, kerap kali justru malah diwarnai dengan sikap saling menuntut. Kadang kita salah dalam mengasihi. Fokus kita adalah orang lain. Entah itu kita ingin mengasihi dengan maksimal, atau sebaliknya menuntut orang lain untuk mengasihi kita sebesar mungkin. Padahal jika kita melihat lebih dalam dari kata-kata Yesus yang mengatakan begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, punya arti bahwa sebelum kita mengasihi orang lain, kita perlu mengasihi diri kita sendiri. Atau dengan kata lain, kita akan tahu cara mengasihi jika kita sudah tahu cara mengasihi diri kita sendiri. Kerap kali kita lupa mengasihi diri sendiri, sehingga kita lebih banyak menuntut orang lain untuk mengasihi kita. Dan ini menjadi akar atau bisa jadi menjadi sumber dari masalah dua orang yang sebetulnya saling ingin mengasihi. Atau kalaupun kita sudah mengasihi, kita lebih banyak mengasihani diri sendiri daripada mengasihinya. Padahal mengasihani dan mengasihi itu berbeda. Di saat kita mampu mengasihi diri kita sendiri, kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kita punya waktu untuk kita mengambil waktu untuk bernafas, relaksasi, mungkin juga menikmati waktu atau istilahnya adalah me time. Kita lalu punya kasih yang banyak di dalam hati kita, sehingga kita tidak hanya menuntut orang lain untuk kamu harus mengasihiku, kamu harus membalas dan lain sebagainya. Semoga hari ini, di akhir bulan ini, di akhir pekan ini, di saat kita punya kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga ataupun orang yang kita cintai, kita juga mampu untuk mengasihi mereka. Tetapi pertama-tama, jangan langsung kita berharap kita bisa mengasihi dengan luar biasa orang lain kalau kita belum pernah tahu atau belum pernah mengasihi diri kita sendiri. Salah satu hal yang bisa kita buat untuk mengasihi diri kita sendiri adalah mengambil waktu jeda dari setiap aktivitas dan kesibukan kita. Beristirahat, relaksasi, menikmati hobi, dan lain sebagainya. Semoga hari ini menjadi hari kesempatan bagi kita untuk mewujudkan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang yang kita cintai. Dan semoga dari situ akhirnya kita mampu mengasihi Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini, selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga, selamat menikmati hari terakhir di bulan Oktober. Semoga ada banyak
syukur yang kita lantunkan di akhir bulan ini sebagai bekal kita untuk memasuki esok bulan yang baru. Dan selamat menikmati pagi yang penuh dengan berkat untuk Anda semua. Dan semangat pagi hari ini.